Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan saudaraku semua dimanapun berada. Pada bulan Juli, antara bulan Mei, Juni, Juli tahun 2022 kemarin, saya memang berkesempatan mendapatkan hadiah umroh dari media sosial Twitter. Waktu itu saya bingung. Pertama memang belum vaksin 1-2. Saya tidak punya bekal uang saku sama sekali. Namun karena memang dukungan dari keluarga, terutama istri saya serta saudara-saudara sekandung saya, akhirnya saya beranikan diri untuk memutuskan berangkat dengan tekad semangat yang kuat. Setelah vaksin 1-2 bulan Juni, Juli, Agustus, akhirnya saya putuskan berangkat tanggal 23 karena memang booster menunggu bulan Oktober. Akhirnya saya PCR. Setelah PCR dengan harga 275 waktu itu, saya bisa mendapatkan surat rekomendasi dari Rumah Sakit Umum Dr. Sudomo Kabupaten Kota. Waktu itu betul-betul sebuah semangat yang luar biasa datang dari saudara, keluarga, dan juga dukungan dari media sosial yang saya pakai waktu itu, Twitter. Alhamdulillah semua memang karena izin Allah, bekal saya berangkat pun sudah ada yang menyiapkan, sudah ada yang memberi, ada yang menyiapkan tanpa saya harus mengeluarkan uang sepeser pun untuk membeli peralatan atau bekal waktu saya umroh kemarin. Tanggal 23 saya akhirnya berangkat sore hari jam 4, terbang sampai sana malam hari. Ternyata masih tanggal 23. Setelah melewati jam 12 lebih, saya sudah masuk di tanggal 24. Jam 1 malam saya naik bis dari Bandara King Abdul Aziz sampai Madinah, sampai Masjid Nabawi. Sekitar Masjid Nabawi itu sekitar 4 jam. Dari Bandara King Abdul Aziz sampai Masjid Nabawi sekitar 4 jam. Karena memang sudah selesai sholat subuh di Masjid Nabawi waktu itu, karena juga masih capek, saya akhirnya masuk ke hotel beserta rombongan. Setelah mendapatkan kunci kamar hotel, segera kita masuk dan kita bersih-bersih di situ. Kita mandi, sholat subuh di kamar hotel masing-masing. Satu kamar terdiri dari 4 anggota jamaah umroh waktu itu. Setelah itu baru siang sedikit kita dikenalkan ke Masjid Nabawi. Setelah istirahat kita dikenalkan di Masjid Nabawi. Setelah itu memang jalan cukup lumayan jauh, tapi bagi saya sebuah tantangan karena memang yang hadir waktu itu semangat. Akhirnya saya juga semangat, walaupun memang agak lumayan kaki waktu itu berat untuk berjalan jauh, tapi bismillah semua saya kerjakan dengan jalan kaki. Hari saya waktu itu terus saya gunakan untuk
ibadah di Masjid Nabawi dengan tetap ya jalan kaki. Memang semua yang ada hanya jalan kaki, tidak ada kursi roda sama sekali. Waktu itu saya beberapa hari kemudian mencari di mana letak makam Rasulullah. Setelah hari kedua saya baru bisa menemukan ternyata makam Rasulullah di dalam masjid itu sendiri. Saya tanpa sengaja ketemu anggota jamaah. Mari Pak, kita sholat jamaah duhur bersama-sama di dekat Raudhah. Nanti kita tahu Raudhah itu di mana. Akhirnya saya serta 4 orang waktu itu sholat jamaah duhur bersama. Baru saya tahu di situ ternyata memang betul suasananya sangat istimewa dan eksklusif sekali. Seorang disabilitas bisa berdoa di sekitar makam Rasulullah, dan saya sampai nangis waktu itu, terharu dalam hati, tidak percaya saya bisa di sana. Alhamdulillah, setelah saya tahu tempat tersebut, saya pun juga tidak patah semangat. Jauh-jauh hari saya juga tetap melakukan ibadah di masjid tersebut dengan mengambil posisi di dalam masjid, walaupun memang agak berat juga waktu itu, jalan agak jauh, pintu masjid yang untuk laki-laki juga agak di tengah, jadi juga agak menyita energi dan tenaga saya. Hari terakhir waktu di Masjid Nabawi, saya berserta rombongan ada musyawarah. Namun waktu itu karena sudah selesai sholat subuh, saya segera pulang untuk mengambil makan di hotel tempat saya tinggal. Setelah itu saya membaca grup WA, ternyata ada perkumpulan, ada musyawarah. Setelah 40 orang itu terserah saya turun dari hotel, makan. Setelah makan selesai, saya turun, saya kembali ke Masjid Nabawi. Ternyata saya dipanggil Ustadz. Setelah dipanggil Ustadz, saya akhirnya bisa kumpul bersama teman-teman. Setelah itu saya duduk beberapa menit. Doa saya beberapa hari yang lalu ternyata dikabulkan. Ada kiriman, ada wakaf kursi roda yang saya diterima dari orang yang tidak saya tahu, seorang perempuan beserta tukang sapu bersih-bersih. Akhirnya saya sedikit beserta teman-teman yang lain jamaah umroh itu sedikit terharu. Bagaimana mungkin doa waktu itu bisa langsung diijabah, dikabulkan dengan diberikan itu. Siapa orang yang survei atau tahu ketika orang berdoa? Kan tidak ada yang tahu. Alhamdulillah, yang penting urusan yang saya pikirkan, saya impikan, saya bayangkan sudah dibayar lunas oleh Allah, langsung diberikan sesuatu yang sudah saya pikirkan. Esoknya saya pagi hari, saya setelah jam 2:30 itu saya coba turun pakai kursi roda tersebut. Alhamdulillah, sampai di tengah jalan antara Masjid Nabawi, di tengah-tengah Masjid Nabawi di depan itu sudah didorong oleh seseorang yang tidak saya tahu. Tiba-tiba kursi roda itu saya pakai didorong orang dari belakang yang saya tidak tahu. Akhirnya sampai di dalam Masjid Nabawi. Alhamdulillah, semua tanpa saya sadari datang begitu cepat, orang membantu saya di sana. Sepulang sholat subuh pun di tengah perjalanan saya sempat didorong oleh jamaah umroh yang saya tanya dari Kabupaten Sidoarjo.
Bapak tidak lupa kamarnya? Tidak. Terus Bapak di hotel di mana? Tidak lupa. Tidak. Oke Pak, saya dorong sampai ini ya, depan hotel. Oh iya, terima kasih. Terus akhirnya kami berpisah karena hotel kami berbeda dengan orang tersebut. Alhamdulillah, semua teka-teki, semua mimpi saya, semua ini saya bisa ada semua di sana karena memang saya yakin Allah akan membantu saya. Mungkin itu saja yang mungkin saya dapat ceritakan. Semoga bermanfaat buat teman-teman lain yang mungkin punya mimpi untuk ke sana, punya mimpi untuk ke tanah suci. Semoga bisa diijabah, semoga bisa terlaksana dengan atas izin Allah SWT. Dan semoga yang mungkin dalam hari ini agak kebingungan karena ongkos naik haji juga naik, bersabarlah, semoga semua tidak jadi terkendali, semua tidak jadi naik, semua tidak jadi seperti yang ditakutkan. Karena kalau kita bersatu bersuara menolak ataupun tidak menyetujui kenaikan harga ongkos naik haji, insya Allah semua akan terkendali. Mari kita tetap bersatu dalam panji agama Islam, karena Islamlah yang justru menyatukan kita semua. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.